Suatu kebohongan yang telah terjadi hampir 10 bulan ini, kini sudah terselesaikan. Namun meski begitu usaha untuk terus menemukan sosok yang selama hampir 10 bulan ini yang telah terabaikan, masih belum menemukan titik terang untuk mengetahui di mana letak keberadaannya. Al masih terus berusaha mencari di mana Adinda berada. Perasaan ingin melimpahkan semua rasa tanggung jawab dan kasih sayangnya sudah sangat tidak bisa ia bendung lagi. Rasa bersalah dan penyesalan seolah tak henti bersemayam di lubuk terdalam hatinya. Ingatan akan saat di mana dirinya begitu memperhatikan Cynthia telah kembali muncul. Seharusnya yang mendapat perhatian dan kasih sayangnya adalah Adinda, seorang gadis yang memang benar sedang mengandung anaknya. Tetapi apa yang mendapatkan itu semua adalah wanita lain. Sungguh Al sangat merutuki kebodohannya itu. Adinda, kamu sebenarnya bersembunyi di mana? Kenapa orangku sangat sulit menemukanmu? Gumam Al sedih. Sebenarnya apa yang terjadi padamu? Kenapa kamu menghindar dariku? Apa karena kamu masih trauma akan kejadian malam itu? Iya, mungkin kamu memang benar takut padaku. Hah? Maafkan aku Adinda. Lanjut Al. Al masih terus memikirkannya, hingga ingatannya teringat akan perkataan Cynthia. Tapi tunggu, Cynthia pernah bilang jika dia mengambil satu kebahagiaan milik Adinda, apa itu maksudnya? Tidak. Bagaimana bisa aku tidak tahu ini? Brengs asteriska pasti Cynthia yang sudah memaksa Adinda untuk tidak mengatakan semuanya. Kurang ajar, dasar wanita ular kamu Cynthia. Ucap Al marah dengan meremas beberapa berkas yang ada di meja kerjanya. Seharusnya aku tidak membiarkannya bebas begitu saja wanita ular itu. Lanjut Al. Maafkan aku Adinda, yang terlambat mengetahui semuanya. Sesal Al. Cukup lama Al larut dalam kesedihannya, hingga pikirannya kini teringat akan asistennya Andrew Choi. Tak mau berlama-lama Al pun langsung menelpon asistennya. Iya tuan? Sahut Andrew dari balik telepon. Bagaimana sudah ada kabar tentang Adinda? Tanya Al. Masih belum tuan. Sahut Andrew pasrah. Hao. Al menghela nafasnya, dan Andrew bisa mendengar itu dengan jelas. Apapun caranya, Adinda harus segera ditemukan Andrew. Perintah Al penuh penekanan. Baik tuan, secepatnya kami di sini akan segera menemukan Adinda. Sahut Andrew mantap. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Adinda terbangun dari tidurnya. Entah mengapa ia merasa kurang nyaman dengan perutnya. Kemudian ia menoleh ke arah sahabatnya yang sedang tidur terlelap. Ya, semenjak waktu melahirkan Adinda sudah semakin dekat, Vita memutuskan untuk menginap di rumah Adinda. Vita merasa khawatir, di saat sahabatnya ini akan melahirkan tidak ada orang yang bisa membantunya. Meski Adinda ditemani oleh ayahnya, tetapi tetap saja Vita merasa khawatir. Karena jika dilihat dari kondisi Pak Budi yang punya penyakit jantung dan sering sakitan, sepertinya tidak memungkinkan untuk bisa menjaga Adinda. Adinda kini mencoba untuk menurunkan kedua kakinya dari ranjang tidurnya. Ia merasa seperti ingin buang air kecil. Kenapa perutku merasa kurang nyaman begini ya? Seru Adinda. Adinda pun melangkahkan kakinya menuju kamar mandi kecil yang ada di dekat dapurnya. Setelah selesai, kini Adinda kembali ke kamar. Karena waktu sudah hampir menjelang subuh, Adinda pun memutuskan untuk tidak tidur lagi. Di lain tempat, tepatnya di kediaman pribadi Alexander, nampak sepasang suami dan istri, di waktu yang masih sangat pagi, kini sudah berada siap. Sang mama begitu mencecar putranya untuk segera menemukan cucunya. Bagaimana ini Al? Ini sudah hampir 2 minggu, tapi menantu dan juga cucu mama masih belum ditemukan juga.
Seru Devina yang sudah merasa kesal dengan putranya. Mama tenang dulu lah Ma, Al sudah menyuruh orang yang bisa diandalkan untuk menemukan Adinda dan juga anak Al, dan tidak lama lagi pasti mereka akan ditemukan. Sahut Al untuk meyakinkan mamanya. Tidak lama lagi, ini sudah hampir 2 minggu Al. Orang kepercayaanmu itu tidak bisa menemukan apapun. Sungut Devina. Al hanya bisa menghela nafasnya, percuma saja menjelaskan pada mamanya, karena mamanya sangat sulit untuk bisa mengerti. Sudahlah Mama jangan terusan menyalahkan Al. Al sudah sangat bekerja keras untuk menemukan mereka. Ini hanya masalah waktu. Papa yakin orang kepercayaan Al pasti akan menemukan Adinda dan cucu kita. Apalagi sekarang ada Andrew yang turun tangan langsung untuk ikut mencari, dan cepat atau lambat pasti mereka ditemukan. Timpal Enrico mencoba memberi pengertian. Dan Devina sama sekali tidak menyahuti ucapan suaminya. Mendengar kata Andrew, seketika itu membuat Al teringat, kenapa ia tidak dari dulu menyuruh asistennya itu untuk mencari tahu tentang kejadian di malam kelam itu. Jika ia meminta bantuan asistennya itu, pastilah masalah ini tidak akan pernah terjadi, semuanya akan diketahui sebelum benar terlambat. Al sangat merutuki dirinya sendiri. Bodoh. Rutuk Al menjambak rambutnya sendiri. Devina tersenyum sinis melihat putranya. Kamu baru sadar kalau kamu bodoh, sahut Devina pada akhirnya dengan mencebikkan bibirnya. Matahari baru muncul dari tempat peraduannya. Seolah seperti baru terlahir setelah sebelumnya telah mengalami perjalanan malam yang cukup panjang. Sesh! Adinda mendesis kala merasakan seperti ada rasa yang tak nyaman pada perutnya. Ya Allah, ada apa dengan perutku? Kenapa perutku terasa sakit seperti ini lagi? Apa ini hanya kontraksi palsu lagi? Seru Adinda. Astagfirullah, sakit ini muncul lagi. Sepertinya aku mau melahirkan. Seru Adinda lagi dengan menahan rasa sakitnya. Di lain tempat di waktu yang bersamaan terdengar adanya suara getaran handphone. Der tete. Iya Andrew. Sahut Al setelah ia mengangkat teleponnya. Tuan, saya sudah menemukan di mana Adinda berada Tuan. Adinda saat ini berada di Bandung. Adinda tinggal di sebuah desa yang sangat jauh dari perkotaan Tuan. Sahut Andrew. Apa? Baguslah, sekarang suruh anak buahku untuk menyiapkan mobil di Bandung, kamu ikut denganku naik jet. Sahut Al dengan sigap. Dan tidak menunggu waktu lama pun, pria blasteran itu langsung keluar meninggalkan ruang kerjanya. Waktu masih terus berjalan, tanpa terasa waktu kini sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Dua gadis yang beda kondisi itu nampak keluar dari rumahnya. Tak lupa pria parubaya yang sudah berusia 50 tahun itu juga ikut mendampingi. Ayo Adinda kamu yang kuat, kita harus jalan sampai ke arah timur sana. Seru Vita yang ikut membantu Adinda untuk melangkah. Nak, yang kuat nak, sebentar lagi kita pasti sampai di rumah sakit. Seru Pak Budi yang merasa tak tega melihat kondisi putrinya. Adinda hanya bisa meringis dan menahan sakit. Dengan terus melangkah didampingi oleh ayah dan juga sahabatnya. Di sebuah jalan yang sudah tidak terlalu jauh dari lokasi rumah Adinda, nampak sebuah mobil hitam mewah yang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Andrew melajukan mobil itu dengan tanpa memperdulikan beberapa kendaraan lain yang juga berada di jalan sama. Semua kendaraan itu telah disalip dengan mobil yang dibawanya. Tentu saja Andrew melakukan hal gila seperti itu karena sudah ada yang menyuruhnya. Siapa lagi pelakunya jika bukan si Tuan Al? Lebih cepat lagi Andrew, kamu ini lambat sekali nyetirnya. Sungut Al yang merasa kesal.
Tuan, saya ini sudah cepat Tuan. Hanya saja jalan ini jalanan desa, kalau saya mengendarai mobil ini seperti mobil sport pasti akan mencelakai pengendara yang lain. Sahut Andrew. Terserahlah, tapi kalau sampai Adinda kabur lagi, kamulah orang pertama yang aku cari. Sungut Al. Tidak usah dicari Tuan, lagi pula saya tidak akan pergi kemana-mana. Batin Andrew. Kini mobil mewah itu pun sampai di tempat yang dituju. Al melihat ke arah luar jendelanya. Hingga akhirnya, dek! Dentuman hebat begitu terasa menghantam dadanya. Al melihatnya dengan jelas, ia melihat sosok wanita yang ia cari selama ini. Adinda, Adinda! Seru Al, dan seketika itu Al langsung keluar dari mobil mewahnya. Al berlari dengan begitu kencangnya, hingga sampailah ia pada Adinda. Adinda, Adinda, panggil Al dengan perasaan yang begitu mendalam. Dengan masih menahan rasa sakitnya, Adinda pun mencoba mendongakkan wajahnya, dan melihat siapa orang yang sudah memanggilnya. Kini tatapan mereka saling bertemu dan, Dek! Dek! Seketika itu tubuh Adinda terasa membeku. Rasa sakit yang sedari tadi begitu mencekam, kini seolah hilang entah kemana. Adinda membelalakkan bola matanya tak percaya. Ia melihatnya dengan jelas, benarkah yang dilihatnya ini, benarkah jika laki yang berdiri di hadapannya ini adalah Tuan Al? Adinda, akhirnya aku menemukanmu. Seru Al dengan kedua maniknya yang sudah berkaca-kaca. Astagfirullah. Seru Adinda kesakitan setelah dirinya tersadar. Tuan minggir, Anda menghalangi jalan kami Tuan. Apa Anda tidak melihat jika wanita ini sedang kesakitan? Sahabat saya ini mau melahirkan Tuan. Jadi minggirlah dulu Tuan, kami ingin lewat. Ujar Vita yang merasa kesal dengan kedatangan Al yang secara tiba-tiba itu. Al memperhatikan Adinda, bahkan hingga ke bagian tubuhnya. Dan betapa terkejutnya Al, saat melihat rembesan noda darah yang ada di gamis Adinda. Adinda! Seru Al. Dengan tanpa meminta persetujuan dari sahabat dan juga ayah Adinda, Al pun langsung menarik dan menggendong tubuh Adinda. Hei Tuan, apa yang Anda lakukan? Sentak Cynthia. Namun Al sama sekali tidak menggubrisnya. Sakit. Seru Adinda. Adinda bertahanlah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Sahut Al cemas, dan ia pun mulai melangkahkan kakinya. Tunggu, mau dibawa kemana putriku? Siapa kamu beraninya membawa putriku? Kali ini Pak Budilah yang bersuara. Al pun menghentikan langkahnya. Apa tadi putri, jadi dia ayah Adinda? Dan Al pun kemudian membalikkan tubuhnya. Maafkan saya Pak, tapi saya harus membawa Adinda ke rumah sakit, karena saya tidak ingin terjadi hal buruk pada Adinda dan juga anak-anak saya. Sahut Al. Dek! Mendengar penuturan dari pemuda yang ada di depannya, membuat Pak Budi sangat terkejut. Ternyata dialah Tuan Al, ayah dari cucunya. Begitupun dengan Vita, ia juga tidak kalah terkejutnya dengan Pak Budi. Ternyata pria yang sudah ia marahi tadi adalah ayah dari anak yang Adinda kandung. Ya Allah, sakit. Pekik Adinda yang merasa kesakitan. Bertahanlah Adinda, kita akan ke rumah sakit. Sahut Al yang sudah sangat khawatir. Suara beberapa langkah derap kaki, cukup membuat riuh, di sebuah rumah sakit yang ada di Bandung. Banyak pasang mata yang menatap kaget pada beberapa orang yang melewati lorong rumah sakit itu, terutama pada seorang pemuda bersama wanita yang digendongnya. Dokter! Teriak Al di rumah sakit itu. Melihat ada yang berteriak, beberapa suster dan mantri yang melihatnya pun, langsung dengan sigap mengambil berangkar pasien yang membutuhkan pertolongan. Al pun, langsung meletakkan Adinda di berangkar itu.
Tenanglah Tuan, jangan panik, kami akan segera menolongnya. Sahut salah satu suster. Selamatkan istri dan anak, anakku. Seru Al, masih dengan rasa khawatirnya. Tenanglah Tuan, kami akan berusaha memberikan yang terbaik untuk ibu dan juga bayinya, sahut suster itu lagi. Apa istri? Apa Adinda tidak salah dengar? Meski disela rasa sakitnya, Adinda masih bisa mendengar dengan jelas akan yang diucapkan oleh Tuan Alnya. Sangat terdengar dengan jelas di telinganya jika Tuan Alnya menyebutnya sebagai istri. Meski dalam kondisi dengan rasa sakit yang teramat sangat, tidak bisa dipungkiri jika Adinda merasa senang dengan pengakuan tuannya. Namun sesaat kemudian dirinya tersadar, ia tidak boleh seperti ini, karena Tuan Alnya adalah suami dari kakak sepupunya sendiri. Kini Adinda sudah hampir memasuki ruang persalinan. Begitupun dengan Al, ia tetap setia ingin mendampingi Adinda. Tunggu. Seru Adinda sebelum dirinya benar-benar memasuki ruangan itu. Ada apa Adinda? Tanya Al yang semakin cemas. Tuan, sebaiknya Anda menunggu di luar saja. Seru Adinda dengan menahan sakitnya. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku ingin mendampingimu berjuang melahirkan anak kita. Tolak Al dengan memberi pengertian. Tidak Tuan, saya tidak apa di dalam sendiri. Sahut Adinda dengan nafasnya yang masih terengah-engah. Tidak, aku katakan tidak ya tidak, suster ayo bawa istriku ke dalam. Tolak Al telak. Adinda pun sudah pasrah. Percuma saja dirinya memohon, karena Tuan Alnya tidak akan mau menuruti. Setelah Adinda masuk ke ruang persalinan itu, kini Pak Budi, Vita, dan juga Andrew hanya bisa menunggu di luar ruangan itu. Pak Budi dan Vita saat ini benar-benar merasa harap cemas. Sedangkan Andrew hanya diam sedang memikirkan sesuatu. Benar aku tadi tidak salah mendengar. Tuan Al memanggil Adinda dengan sebutan istriku. Batin Andrew tersenyum. Kini di dalam ruangan persalinan seorang dokter sedang memulai tugasnya dengan dibantu oleh 2 orang suster yang juga mendampinginya. Permisi ya Ibu, saya ingin memastikan Anda sudah memasuki pembukaan keberapa. Seru dokter wanita itu sopan. Astagfirullah sakit. Seru Adinda yang sudah benar-benar tidak mampu lagi menahan sakitnya. Melihat Adinda yang terus meringis dan merasa kesakitan, membuat Al sangat tidak tega melihatnya. Dengan spontan Al langsung meraih tangan mungil Adinda, dan menggenggamnya dengan erat. Seolah ingin memberikan kekuatan pada wanita yang akan berjuang melahirkan anaknya. Adinda, bertahanlah. Pasti kamu bisa melewati semua ini. Seru Al dengan tatapan tak teganya. Astagfirullah sakit. Seru Adinda. Entah ini sudah seruan yang keberapa kalinya. Dokter wanita itu pun langsung menyingkap gamis panjang Adinda, hingga terpampanglah kedua paha Adinda, bahkan termasuk bagian itunya pun juga terlihat. Dalam hati sebenarnya Adinda merasa sangat malu. Apalagi saat ini ada Tuan Alnya yang mendampinginya. Namun harus bagaimana lagi, rasa sakit yang menderanya membuat Adinda tidak bisa menyembunyikannya. Al bisa melihat dengan jelas, terdapat banyak cucuran darah yang sudah menempel di bawah sana. Sebentar Ibu, jangan mengejan dulu, ditahan dulu ya Ibu, ini sudah pembukaan ke-9, kita tunggu satu pembukaan lagi. Seru dokter memerintah. Sakit. Seru Adinda kini sudah dengan meneteskan air matanya. Al semakin tak tega melihat kondisi Adinda. Dokter, ini bagaimana? Apa dokter tidak lihat istriku sangat kesakitan? Ujar Al yang sudah merasa kesal. Bapak, harap tenang dulu,
Hal seperti ini memang normal terjadi pada wanita yang akan melahirkan. Kita harus menunggu sampai pembukaan ke-10 Bapak. Setelah pembukaan sempurna baru ibu bisa mengejan. Sahut dokter wanita itu. Dokter wanita itu pun memeriksanya kembali. Setelah sekitar hampir 10 menit lamanya, akhirnya sempurna. Ayo ibu ikuti aba dari saya. Tarik nafas. Lalu dorong. Perintah sang dokter. Kemudian Adinda menarik nafasnya dan Adinda pun mendorongnya dengan kuat. Bagus, ulangi lagi ibu, tarik nafas lalu dorong. Perintah sang dokter lagi. Adinda terus mengejan dengan kuat. Ayo ibu, terus semangat dorong yang kuat lagi. Ujar dokter yang sedari tadi memberi bimbingan. Al terus menggenggam kuat tangan Adinda. Sungguh keadaan ini sangatlah menegangkan. Rasa cemas, takut, khawatir, dan tak tega pun bercampur menjadi satu. Adinda, yang kuat, pasti kamu bisa melahirkan anak kita. Seru Al dengan menyemangati Adinda. Adinda terus mengejan. Melihat kepala bayi yang terlihat begitu sulit untuk keluar, membuat sang dokter harus mengambil langkah lain. Ambilkan gunting. Seru sang dokter pada susternya. Gunting? Untuk apa? Tanya Al yang merasa heran. Maaf Bapak, kepala bayinya masih sulit untuk dikeluarkan, saluran untuk jalan keluarnya bayi masih belum cukup, jadi saya harus mengguntingnya, agar lebih bisa terbuka, dan mohon maaf sebelumnya Bapak, kalau dilihat dari kondisi fisik ibu, sepertinya tubuh ibu belum terlalu siap untuk melahirkan, apalagi bayi yang dilahirkannya ini kembar, ini bisa berisiko pada keselamatan ibu, dan sepertinya ibu ini masih sangat muda untuk bisa melahirkan Bapak. Sahut dokter wanita itu panjang lebar. Dek. Al merasa sedikit terhantam di dadanya. Ya, ini semua terjadi memang karena perbuatannya. Bagaimana tidak, di usia Adinda yang baru menginjak 18 tahun, sudah ia hamili. Dan sekarang di usianya yang masih belum genap 19 tahun, Adinda sudah harus melahirkan. Rasa bersalah kini semakin menyeruak di dada Al. Seorang gadis yang seharusnya bisa menikmati masa mudanya harus bernasib seperti ini karena perbuatannya. Maafkan aku. Gumam Al lirih, namun masih bisa didengar oleh Adinda. Dengan tanpa disangka, Al pun langsung mencium kening Adinda. Hingga klek, terdengar seperti suara guntingan. Al yang mendengar itu pun merasa sangat ngilu. Ayo ibu, semangat ya, tarik nafas lalu dorong. Perintah dokter itu lagi. Bagus ibu, ayo tarik nafas lagi dan dorong. Perintah dokter lagi. Oek. Terdengar suara bayi yang begitu menggema di ruangan bersalin itu. Selamat ibu, bapak, bayi pertama Anda laki. Seru dokter itu bahagia. Al sangat bahagia melihat dan mendengar kelahiran anaknya. Terima kasih. Ucap Al, dengan mencium kening Adinda lagi. Hingga berlangsung sekitar lebih dari 5 menit lamanya, bayi kedua pun sudah tidak sabar ingin keluar juga. Dan, Adinda kini kembali mengejan dengan kuat. Ya bagus ibu, tarik nafas lagi dan dorong. Ucap sang dokter. Oek. Dan akhirnya bayi kedua pun telah lahir. Rasa haru dan bahagia begitu menyelimuti hati sepasang orang tua, yang masih belum terikat hubungan pernikahan itu. Selamat, ibu, bapak,
Bayi kedua Anda juga laki-laki. Seru dokter wanita itu dengan ikut tersenyum bahagia. Al melihat kedua bayi mungil itu yang sedang dibersihkan oleh susternya. Hingga tatapannya kini beralih pada ibu dari anak-anaknya. Terima kasih, karena kamu sudah mau menjaga mereka berdua untukku. Terima kasih atas kebahagiaan yang sudah kamu berikan untukku, Adinda. Seru Al dengan menatap lekat wajah Adinda yang masih terlihat sangat pucat dan berkeringat itu. Dan Al pun kembali mencium kening Adinda. Adinda hanya tersenyum, melihat wajah tuannya itu. Ia masih belum bisa menjawab ucapan tuannya, karena tubuhnya yang masih terlalu lelah. Setelah kedua bayi mungil itu dibersihkan, kedua suster itu pun meletakkannya di sebuah box khusus bayi untuk diberikan pada kedua orang tuanya. Selamat, Ibu dan Bapak, kedua bayi Anda sangat tampan dan menggemaskan, wajah mereka mirip seperti bayi bule. Ujar suster wanita itu. Terima kasih Sus. Sahut Al. Al memperhatikan kedua bayi mungilnya. Rasa bahagia dan sedih hadir secara bersamaan. Ya, Al bahagia karena dirinya sudah dipertemukan dengan Adinda dan juga ikut hadir dalam menyambut kedua buah hatinya. Namun dirinya juga sedih, karena semasa Adinda mengandung anaknya, yang dimana kehadirannya sangatlah dibutuhkan, Al tidak ada di saat seperti itu. Belum lagi dengan kedua buah hatinya, Al sama sekali tidak tahu bagaimana tumbuh kembang kedua buah hatinya sewaktu masih di dalam kandungan. Apakah kebutuhan akan nutrisinya sudah terpenuhi? Apakah sewaktu Adinda menginginkan sesuatu sudah Adinda dapatkan? Al sama sekali tidak tahu akan hal itu. Bahkan black chart yang pernah Al berikan pun, belum pernah Adinda gunakan. Kalian benar mirip Dedi. Gumam Al dengan tersenyum. Tuan, boleh saya menggendong mereka? Tanya Adinda dengan suara lirihnya. Oh, tentu, sahut Al. Al pun menggendong salah satu dari bayi mungilnya, dan memberikannya pada Adinda. Sedangkan bayi mungil yang satunya lagi ia sendiri yang menggendongnya. Assalamualaikum anak mama, selamat datang ke dunia ini sayang. Seru Adinda penuh dengan rasa haru. Waalaikumsalam Momi, makasih ya, sudah melahirkan kita ke dunia ini. Bukan kedua bayi mungil itu yang menjawab, tetapi malah Dedi dari sang bayilah yang menjawabnya dengan mengikuti suara cadel anak kecil. Adinda hanya tersenyum mendengar jawaban dari tuannya, ternyata tuannya ini bisa juga melucu. Mereka mirip sekali ya denganku. Seru Al. Adinda pun memperhatikan dengan lekat kedua wajah putranya. Ternyata memang benar, kedua putranya memanglah mirip dengan Tuan Alnya. Iya benar, mereka sangat mirip dengan Anda Tuan. Lalu saya dapat apanya Tuan? Kenapa wajah mereka sangat berbeda dengan saya? Ujar Adinda dengan begitu polosnya. Ha. Al tertawa dengan begitu riangnya di ruangan persalinan itu. Hingga ceklek. Terdengar seperti ada suara pintu yang dibuka. Dan ternyata memang benar, yang datang itu adalah Pak Budi, Vita, dan juga Andrew.